Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita dengan sungguh-sungguh meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangannya, dan dengan meneladani junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini kita peringati hari kelahirannya. Dengan takwa mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah sangat akrab dengan istilah amal jariyah atau sedekah jariyah, yang bermakna sedekah yang pahalanya terus mengalir kepada pelakunya selama amal dan sedekahnya masih memberikan manfaat dan ditiru orang lain. Namun yang mengalir akibat perbuatan seseorang itu tidak hanya di dalam bentuk sedekah saja, tapi termasuk pula dosa yang dilakukan seseorang. Jelasnya, jika perbuatan itu menimbulkan dampak baik bagi orang lain, dia akan mendapat kiriman pahala sepanjang masih diikuti orang lain, walaupun dia sudah meninggal dunia. Sebaliknya, jika perbuatan itu menimbulkan dampak buruk, dampak yang tidak baik, dan menimbulkan maksiat bagi orang lain, maka dia akan mendapat kiriman dosa sepanjang masih diikuti orang lain, walaupun dia sudah meninggal dunia. Contoh, ada orang mengajak sholat berjamaah kepada tetangganya. Tetangganya mau mengikuti ajakannya, maka orang yang mengajak jamaah tadi mendapat pahala jamaahnya orang yang diajak tadi tanpa berkurang sedikit pun. Inilah amal jariyah. Kalaupun tetangganya tidak mau, dia tetap dapat pahala, yaitu pahala dakwah atau mengajak kebaikan. Ada orang mengajak temannya ke tempat pelacuran atau karaoke dan temannya mau, maka orang yang mengajak tadi mendapat dosanya zina yang dilakukan temannya. Dan setiap temannya itu berzina di situ, maka orang tadi mendapatkan kiriman dosa. Inilah yang dinamakan dosa jariyah, yaitu dosa yang terus mengalir pada orang yang mengajak dosa meskipun dia telah meninggal dunia. Misalnya lagi, kita mendapatkan kiriman video, foto, atau gambar porno, gambar yang saru-saru dari seseorang, lalu kita share, lalu kita sebarkan di WA, di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Maka kita mendapat kiriman dosa dari orang-orang yang membukanya. Kalau kiriman kita kepada teman kita itu di-share lagi, maka bertambah dosanya. Keadaan ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang menyatakan, "Man sanna bil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min ghairi ayyang quswa min ujurihim syai'un wa man sanna bil Islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyang quswa min auzarihim syai'un." Barang siapa yang melakukan sunnah hasanah, kebiasaan atau perbuatan yang baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang melakukan sunnah sayyi'ah, perilaku atau kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terbayangkan alangkah banyaknya pahala kebaikan yang akan diperoleh seseorang meskipun ia telah meninggal, yang pahala tersebut merupakan hasil dari kebiasaan atau perbuatan baiknya yang dilakukan semasa hidupnya, lalu kebaikan itu ditiru oleh orang lain setelahnya dari generasi ke generasi.
Sebaliknya, alangkah banyaknya dosa yang akan diperoleh oleh seseorang meskipun ia telah meninggal akibat perbuatan buruk yang dia lakukan semasa hidupnya, dan keburukan itu ditiru oleh orang lain secara turun-temurun. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mengajarkan kepada kita, hendaklah kita selalu menjadi pelopor kebaikan, membiasakan kebaikan, dan mengajarkan kebaikan kepada orang lain, agar setiap kebaikan kita akan menjadi amal jariah yang akan terus memberikan pahala dan kebaikan kepada kita setelah kita meninggal nanti. Ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni adama al-awwali kiblun min damiha dzalika bi annahu awwalu man sannal qatla. Tidaklah setiap jiwa yang terbunuh secara zalim kecuali putra Adam yang pertama, yaitu Qabil, mendapatkan bagian dari dosa penumpahan darah, karena dialah orang pertama yang melakukan pembunuhan. Hadis muttafaq alaih. Hadis ini juga bisa kita pahami, kalau kita melakukan kebaikan, kita dapat pahala. Kalau kebaikan itu diikuti orang, kita dapat pahala lagi. Semakin banyak yang mengikuti, semakin banyak pula pahala yang kita terima, begitu seterusnya. Jadi kesimpulannya, besar kecilnya pahala ataupun dosa amal perbuatan itu tergantung dari dampak yang ditimbulkan dan seberapa banyak orang yang mengikuti perbuatan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yasin ayat 12 berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami pula lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan menghidupkan kembali semua orang yang telah mati dan membangkitkan mereka dari kuburnya masing-masing pada hari akhirat nanti. Ketika itu manusia memperoleh catatan dari seluruh perbuatannya, baik besar maupun kecil yang pernah dikerjakan di dunia dahulu. Tiada satupun perbuatan yang luput dari catatan. Semuanya tertulis dalam buku itu dengan teliti dan detail. Tidak hanya perbuatan mereka yang tertulis dalam buku itu, tapi juga dampak amal yang mereka lakukan sewaktu di dunia, yang diikuti orang dan masih dimanfaatkan orang banyak setelah ia meninggal dunia. Seperti ilmu pengetahuan yang diajarkannya, harta benda yang diwakafkannya, uang yang diinfakkannya, atau rumah sakit yang didirikannya untuk kesehatan masyarakat, pondok pesantren yang dibuat mengaji, sekolahan yang dibuat belajar, jalan yang dibuat lewat banyak orang, dan lain sebagainya. Demikian pula perbuatan jahat yang ditinggalkan, seperti fitnah yang pernah ditebarkannya sehingga mengakibatkan orang saling berselisih atau berpecah belah. Ringkasnya, setiap perbuatan yang menimbulkan pengaruh baik, yang bermanfaat atau menimbulkan madarat, semuanya tertulis dalam buku itu, buku catatan amal kita. Contoh, kita membaca Al-Quran, kita dapat pahala. Selesai membaca, selesai pahala bacaan Quran kita. Kita umroh sunnah, dapat pahala, mulai dari berangkat sampai pulang umroh. Setelah pulang, selesai pahala umrohnya. Berbeda dengan ini, kita nikah mengikuti sunnah Rasulullah, lalu punya anak. Anak kita didik menjadi anak yang soleh, dan alhamdulillah menjadi soleh. Kita dapat pahala menikah, dan dapat pahala dari perbuatan baik anak, meskipun kita sudah meninggal. Kalaupun anak itu membaca Al-Quran, orang tuanya dapat pahala. Kalau anak itu sholat, orang tua dapat pahala, dan seterusnya. Itulah pahala yang ditimbulkan dari atharahum atau dampak amal mereka. Kita membangun pondok pesantren, kita dapat pahala.
Inilah pahala wanak tubuh ma qaddamu. Pesantren itu dibuat ngaji sehingga orang mengenal Islam dan mau mengamalkan. Maka kita dapat pahala lagi. Dari mana? Dari dampak amal atau sedekah kita meskipun kita sudah meninggal. Meskipun kita sudah meninggal, kita tetap dapat kiriman pahala selama pondok itu difungsikan untuk ngaji dan belajar. Itulah pahala wa atharahum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan itu, maka Yayasan Masjid Jami' Purwosari Sayung membuat pondok pesantren kaum buruh di atas tanah wakaf dari Bapak Rofiuddin Pondok Raden Patah yang berlokasi di Ngablak Sari atau Bates Sayung. Pesantren ini diharapkan menjadi tempat kaum buruh dapat mempelajari agamanya dengan baik sehingga mempunyai akidah yang lurus, ibadahnya benar, akhlaknya baik, mengerti apa itu fardu ain, apa itu fardu kifayah, mengenal mana yang halal dan mana yang haram. Kalau mereka melakukan sholatnya sah karena dingilmoni. Kalau puasa dan melakukan ibadah-ibadah lain, maka ibadahnya benar karena didasari ilmu. Pesantren itu nantinya juga diharapkan berfungsi menjadi tempat singgah sementara bagi para buruh yang habis masa kontraknya atau di PHK karena belum mendapat pekerjaan baru, sedang untuk kos tidak cukup punya uang. Dengan demikian, pesantren itu dapat menolong saudara-saudara kita yang sedang kebingungan mencari tempat tinggal sementara. Mengapa pondok pesantren kaum buruh? Karena Masjid Jami' ini banyak dikunjungi dan banyak diberi infak oleh kaum buruh. Maka sudah seharusnya masjid ini peduli terhadap kaum buruh. Pesantren kaum buruh Ar-Riyadhah adalah wujud kepedulian pengurus masjid terhadap kaum buruh. Maka melalui khutbah Jum'ah ini kami mengajak kepada jamaah Jum'ah untuk ikut serta amal jariah demi selesainya pembangunan. Amal jariah dapat diberikan langsung kepada pengurus masjid atau melalui transfer atau melalui donasi di kitabisa.com. Silahkan caranya dilihat di MMT atau spanduk yang kami pasang di depan masjid. Terakhir, mari kita renungi perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin sebagai bahan renungan bagi kita agar diri kita berupaya untuk tidak terjerumus pada dosa-dosa jariah. Al-Ghazali menyatakan, sungguh beruntung orang yang meninggal dunia, maka putuslah dosa-dosanya, dia tidak meninggalkan dosa jariah. Dan sungguh celaka seseorang yang meninggal dunia tetapi dia meninggalkan dosa yang ganjaran kejahatan terus berjalan tiada hentinya. Dengan kata lain, dia meninggal dengan mempunyai banyak dosa jariah. Alangkah bahagianya mereka yang memiliki amal jariah, dan alangkah sengsaranya seseorang yang menanam dosa jariah. Wallahu a'lam. Akhirnya, semoga sedekah atau donasi jamaah Jum'ah menjadi sedekah jariah, sedekah yang terus-menerus dapat mengalirkan pahala meskipun kita sudah ribuan tahun meninggal dunia. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.